Ya, kenapa ada pandangan yang kuat ya bahwa khilafah itu seolah-olah mengancam negara ini? Ya ini kan memang konstruksi berpikir gitu, konstruksi berpikir yang saya kira bertumpu bukan pada Islamnya itu, tapi bertumpu pada sesuatu selain Islam itu. Kalau bertumpu pada Islam, pasti kita akan meyakini bahwa ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Ajaran Islam itu pasti baik, tidak mungkin tidak baik itu. Sampai pun misalnya ada ajaran yang menurut kita ngeri, itu kalau kita pahami ternyata itu juga sangat baik. Sebutlah misalnya soal ukubat, potong tangan, rajam segala macam, itu kalau kita kaji ternyata di belakang itu ada falsafah yang sangat luar biasa. Sampai Al-Ghamidiyah, perempuan di masa Nabi dulu minta dirajam, begitu ke Ma'is bin Malik al-Aslami minta dirajam. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata ada banyak ajaran-ajaran Islam yang kita tidak pahami, karena itu kemudian kita menjadi tidak suka gitu. Nah, kalau berangkat dari kacamata ini, pemahaman begini, pasti tidak akan sampai pada kesimpulan bahwa khilafah ini akan menghancurkan negara ini gitu. Ini kita belum bicara detail itu. Nah, memang sangat baik kalau kita bicara detail, diskusi, kita buka dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih gitu, tidak ada prejudice, tidak ada tudingan-tudingan. Sebab kalau ini urutan ini akan menghancurkan, selesai, tidak ada diskusi lagi gitu. Mengapa? Karena pada saat yang sama pendapat yang emosional begini ini menutup juga fakta bahwa sebenarnya ada fakta-fakta yang hendak menenggelamkan negara ini justru nggak terpotret gitu. Kapitalisme, ya kan, neoliberalisme, neoimperialisme. Ini apa bukan sesuatu? Ya, lihat, utang Indonesia sekarang sudah 4.600 triliun lebih gitu, ya kan? Dengan pajak yang terus mencekik gitu. Itu kan semata-mata untuk menutupi lubang-lubang dari APBN dan untuk mengembalikan. Apakah ada upaya, sebutlah penyesatan jelas politik sekali dengan memunculkan khilafah ya, ini kan baru terjadi sekarang. Merupakan itu. Ya, ini baru terjadi sekarang. Dulunya kan enggak. Jadi ini baru terjadi sekarang setelah ada keputusan politik gitu. Jadi ada keputusan politik dulu yang membubarkan HTI. Nah, kenapa dibubarkan? Kan mereka harus jawab, karena khilafah gitu. Nah, ketika ditanya kenapa khilafah, mereka juga harus jawab lagi gitu. Nah, sampai ketemu bahwa khilafah ini akan menghancurkan negara ini gitu. Jadi konstruksi berpikir ini itu dibuat untuk melegitimasi keputusan politik gitu. Mestinya keputusan politik itu didasarkan kepada pemikiran, kepada pemahaman. Yang terjadi keputusan politik dimajukan dulu, baru kemudian keputusan politik itu dibuat karena apa? Sebenarnya bukan soal khilafah. Sebab kalau soal khilafah itu dari dulu kan gitu. Ini karena persoalan-persoalan politik lagi, ya kan? Terkait dengan pilkada DKI, terkait dengan cara pandang yang keliru, yang paranoid terhadap apa yang disebut kebangkitan Islam, khususnya yang tampak pada aksi 212 kemarin gitu. Jadi rusak akhirnya. Nah, para intelektual ini dipanggil untuk memberikan justifikasi terhadap konstruksi berpikir begini. Nah, muncullah pendapat-pendapat yang menurut saya aneh gitu.